Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama tim Relawan Nusantara tepat berada di pesarean Mbah Nyai Ageng Maloko di Caruban, tepat di Kecamatan Lasem. Jika sahabat sedang melewati pesisir pantai utara di Jalan Dendeles, maka tepat di sebelah barat terminal Kecamatan Lasem, di situ ada jalan kira-kira mencapai tujuan kemari membutuhkan waktu sekitar 5 menit atau kurang lebih 1 kilo untuk menuju lokasi. Sahabat Nusantara, nanti kita akan masuk ke dalam, kemudian berziarah. Ikuti terus perjalanan plesir Nusantara. Menurut cerita yang berkembang di dalam masyarakat, Nyai Ageng Maloko merupakan anak pertama dari Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Siti Syariah. Ia memiliki 3 adik, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Nyai Ageng Manila, yaitu istri dari Sunan Kalijaga. Tidak berbeda dengan saudara-saudara laki-lakinya, Nyai Ageng Maloko sebagai keturunan ulama besar Islam juga merupakan seorang mubalighat Islam pertama di Nusantara yang sangat masyhur. Dia memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk menyebarkan Islam, terutama di kalangan perempuan. Mula-mula ia ikut menyebarkan Islam di daerah Ampel Denta, Gresik, bersama orang tuanya. Oleh orang tuanya ia dikawinkan dengan salah satu muridnya yang bernama Wiranagara, yang merupakan anak dari Adipati Lasem yang bernama Wira Bajra. Pada waktu Adipati Wiranegara, saat itu masyhur Hindu dan Buddha melamar Siti Syariah. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Adipati, yaitu: pertama, Prabu Wiranagara harus bisa membaca syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Kedua, dia atau sang putri harus tetap diizinkan mengaji bagi kaumnya. Yang ketiga, dibuatkan tempat khusus untuk mengajar, mengaji, dan membuat kain tenun bagi kaumnya di tepi pantai. Atas persyaratan itu, maka didirikanlah sebuah tempat pendidikan Islam bagi kaum perempuan di wilayah desa yang diberi nama Gedung Mulyo di Dukuh Caruban. Setelah menjadi istri Adipati Wiranegara, namanya diubah menjadi Siti Maloha, atau dialek Jawa menjadi Maloko. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan Nyi Ageng Maloko. Ketika Adipati Wirabajra meninggal, maka Wiranagara segera pulang ke Lasem untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai adipati di Lasem. Pada saat pemerintahannya, pusat kadipaten dipindahkan ke Binangun. Ia menjabat pemerintahan Lasem selama 5 tahun. Ia meninggal tahun 1479. Oleh karena putranya masih kecil, yaitu seorang putri yang bernama Solihah, sedangkan anak yang kedua meninggal dunia, maka pemerintahan Lasem dipegang oleh Nyai Ageng Maloko sendiri yang pada waktu itu usianya masih 28 tahun. Pada tahun 1480, ibu kota kadipaten dipindahkan lagi ke Lasem oleh Nyai Ageng Maloko. Pusat pemerintahannya berada di kawasan Caruban, dekat dengan kediaman Pangeran Santi Puspo yang menduduki jabatan semacam laksamana yang waktu itu dipercaya dikasihi oleh Dewi Laut.
Pangeran Santipuspo juga masih memiliki hubungan kerabat dengan suami Nyai Ageng Maloko, sehingga mereka memiliki hubungan yang akrab. Sementara itu, setelah Putri Solehah dewasa, ia diperistri oleh Arya Jinbun yang kemudian menjadi Sultan Demak. Selama pemerintahannya, Nyai Ageng Maloko membangun sebuah gedung dan taman yang diceritakan dekat dengan tempat pemujaan Sang Hyang Baruna atau Dewa Laut yang diberi nama Taman Sitaresmi, yang untuk masa selanjutnya juga disebut Taman Caruban. Nyai Ageng Maloko meninggal pada usia 39 tahun. Setelah itu kedudukan Adipati digantikan oleh Pangeran Santipuspo dan didampingi oleh adiknya yang bernama Santiyogo. Menurut cerita juru kunci makam Nyai Ageng Maloko, Pangeran Santiyogo inilah yang disebut sebagai Sayyid Abu Bakar atau Sunan Kajoran yang menggantikan kedudukan Nyai Ageng Maloko sebagai Adipati Lasem. Setelah meninggal, Nyai Ageng Maloko dimakamkan di Caruban yang termasuk dalam wilayah Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Lasem. Makam Nyai Ageng Maloko berada dalam sebuah cungkup yang terdapat pada bagian yang paling utara dari kompleks pekuburan. Bangunan cungkup dibuat dengan menggunakan batu bata merah. Namun demikian, saat ini tembok batu bata tersebut sudah dilepa dengan semen. Cungkup ini dibangun lebih tinggi daripada makam-makam di sekitarnya. Di dalam cungkup ini hanya terdapat satu makam, yaitu makam Nyai Ageng Maloko. Jirat dan nisan makam ini tampaknya bukan aslinya, tetapi sudah diperbaharui. Menurut penuturan juru kunci makam Nyai Ageng Maloko, di daerah Lasem, Dusun Caruban inilah dia membuka pesantren putri yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Lasem, tetapi juga santriwati yang berasal dari luar daerah, seperti Putri Sunan Muria yang bernama Komariah, Putri Sunan Kudus yang bernama Sundariah, dan bahkan ada santriwati dari Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Seperti diketahui bahwa Sultan Mahmud dari Minangkabau adalah murid dari Sunan Bonang. Ketika ia pulang ke Minangkabau, ia mengajak wanita-wanita Minangkabau untuk belajar di pesantren Maloko, sehingga pesantren ini bertambah ramai. Di luar cungkup ini terdapat banyak makam dengan nisan kuno yang seusia dengan nisan yang terdapat di makam Sayyid Abu Bakar. Selain itu juga bisa ditemukan berbagai macam peninggalan pra-Islam, seperti beberapa buah lingga dan benda-benda purbakala lainnya. Kompleks makam Nyai Ageng Maloko ini juga dikelilingi oleh pagar yang aslinya berupa bata merah kuno, meskipun sayang sekali sekarang sudah dipugar dan dilepo dengan semen sehingga tidak menampakkan keasliannya. Di luar pagar kompleks makam Nyai Ageng Maloko terdapat pekuburan umum yang diantaranya juga terdapat nisan kuno yang mungkin sesuai dengan nisan-nisan yang ada di dalam tembok keliling. Sahabat Nusantara, demikian nyarkop kita di edisi pesarian Mbah Nyai Ageng Maloko, salah satu mubalighah di Indonesia. Ikuti Plesir Nusantara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.